Jumpa lagi dengan saya Nafis. Kali ini podcast perawat di Jerman nggak lagi cuman dalam bentuk suara atau audio, tapi kita juga menggunakan versi video. Dan beruntung sekali kali ini kita punya salah satu kakak yang sangat menginspirasi yang udah berkarir lama sebagai perawat di Jerman ini, yaitu namanya Teh Hairi apa Teh Cherry panggilnya enaknya? Teh Cherry aja ya. Teh Cherry aja. Oke, Teh Cherry boleh dikenalin? Oh iya, halo. Saya Cherry Bura. Saya tinggal di München. Saya juga sama seperti Dek Nafis. Perawat di Jerman dan juga menuntut Ausbildung itu seperti Nafis juga. Tapi saya di München dan Nafis di Baden-Württemberg. Betul. Pak Solisan. Udah berapa tahun dah di Jerman? Di Jerman sendiri aku udah 11 tahun. Iya. Ini tahun ke-11 saya. Wow. Ya. Bekerja sebagai perawat dari 5-6 tahun yang lalu. Yang sebagai eksaminator. Betul. Terus udah bekerja di beberapa tempat. Udah nyobain beberapa Abteilung atau apa bahasa Indonesia bagian. Ya dulu langsung dari tempat dulu Ausbildung. Setelah lulus langsung masuk ke situ di rumah sakit di München. Itu dulu di bagian kirurgi, ortopedi, gefäßchirurgie. Ya semuanya urologi jadi satu. Terus lanjut ke dialisa 1 tahun. Terus 3 tahun di psikiatri. Dan ya sekarang aku kerja di privat klinik di ortopedi bagian tangan dan paha dan lutut seperti itu. Keren sekali, pengalamannya sudah belum seberapa ya. Daripada Dek Nafis, dia kan lebih dia. Iya. Ini ceritanya gimana Teh? Dulu emang ke Jerman tuh pengen jadi perawat atau karena gimana ya? Tanpa rencana atau gimana dulu ceritanya? Dulu kan aku opet seperti jejaknya Dek Nafis. Terus FSJ di Altenheim. Nah, dari situ aku kenal dengan apa yang namanya Pflege atau perawatan itu. Setelah itu aku pikir ya dulu kan waktu FSJ emang nggak punya uang ya untuk pulang ke Indonesia. Begitu pas waktu FSJ aku gunain waktu urlaub untuk praktikum di beberapa bagian bidang-bidang. Contohnya kayak asisten dokter gigi, Zahnarzt-Helferin kayak gitu. Dan itu bukan buat aku. Terus di bagian Einzelhandel-Verkauf kayak gitu kayak Edeka gitu. Udah pernah. Itu yang ya kalau urlaub aku buat praktikum. Jadi biar aku tahu kemana sih jejak passionnya gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi nanti kita nggak asal-asal pilih. Terus ya waktu itu masih awam-awam banget ya, 2013 itu banyak banget gitu teman-teman dari Indonesia itu yang Ausbildungnya itu nggak lolos gitu loh. Maksudnya ada dia kendalanya karena bahasa. Nah kebetulan aku habis lulus SMA langsung kesini kan. Terus akhirnya ya udah ada tawaran mau yang 3 tahun langsung atau yang 1 tahun dulu Helferin. Terus aku pikir kalau 3 tahun langsung gimana ya, takutnya mogok di jalan kan berapa ya, apalagi bahasa Jerman itu kan masih menurut aku masih pas-pasan saat itu. Terus akhirnya ada angebot mau nggak yang 1 tahun dulu. Ada penawaran yang 1 tahun dulu. Akhirnya aku nyobain yang 1 tahun itu dan setelah lulus dari yang 1 tahun itu aku coba yang 3 tahun dan itu benar-benar yang wow, ich habe die Hälfte von der 3 Jahre schon gelernt. Aku udah setengahnya dari yang 3 tahun itu udah belajar gitu loh. Jadi apa ya menurut aku
nggak sia-sia sih yang 1 tahun itu dulu sebagai batu loncatan. Ya, benar-benar. Apalagi kita orang yang dari Indonesia, dari nol, ya. dan kita pun nggak tahu gimana itu gitu loh. Nggak ada jadi pandangan sebelumnya. Iya, jadi nggak terlalu merasa tersesat gitu loh. Iya, kayak gitu. Akhirnya ya seperti itu. Banyak yang bilang buang-buang waktu, tapi aku pikir itu bukan buang-buang waktu, tapi itu gute Entscheidung atau keputusan yang baik, tepat, yang baik, ya. Seperti itu. Akhirnya setelah lulus 3 tahun bekerja, akhirnya pengen Weiterbildung dan dapat kesempatan untuk Weiterbildung sebagai Praxisanleiterin. Ya itu bukan biasa aja. Kan di Jerman emang dibutuhkan, apalagi sekarang kita kan banyak ajubi. Kalau ajubinya kita nggak dibimbing dengan baik, bagaimana kedepannya keperawatan di Jerman ini. Betul. Jadi kan setiap Einsatzstelle itu wajib punya Praxisanleiter atau Einleiterin seperti itu. Terus pengen tanya nih Teh, kapan sih merasa ini passion saya di sini? Mulai ketemunya itu kapan? Kan tadi udah kayak nyoba banyak banget ya sebelumnya. Itu ketemunya di mana? Atau setelah berapa lama terjun di situ baru ini mana passion? Jadi waktu FSJ itu ketemunya menurut aku. Jadi jalan itu yang aku pilih gitu. Maksudnya aku udah sebelum aku buang-buang waktuku, aku coba cari cara gimana sih. Bahasa Indonesia ini apa ya? Ya biar aku tuh tahu kedepannya tuh untuk apa gitu loh. Ya di FSJ itu. Jadi 2013 saat itu umurku masih 19. Iya. Biasa sekali. Iya. 19 tahun. Waktu itu gimana? Ceritanya bisa sampai Jerman dan kemudian di usia segitu udah berani memutuskan untuk saya pergi ke Jerman. Nggak seperti yang lain kuliah S1 dulu di Indonesia atau seperti apa gitu. Bagaimana ya? This is seperti perspektif ke depannya. Also gedanken perspektif ya. Di Indonesia menurut aku nggak tahu mau kuliah apa. Jujur aja aku nggak tahu. Mau jadi apa, kuliah apa. Jadi aku pengennya udah deh aku cari pengalaman dulu. Betul. Dan aku pengen banget itu ke luar negeri atau enggak aku pengen bisa belajar mandiri seperti itu. Dan kebetulan waktu SMA bahasa aku di kelas bahasa kan ada bahasa Jerman. Langsung kelas bahasa ya? Iya. Cool. Jadi pas kelas 12 itu apa ya, interest aku itu ke bahasa Jerman, minatnya gitu. minatnya itu kayak terbangun gitu loh. Dari situ akhirnya minta uang lah ke orang tua. Aku bilang aku mau minta 1.500.000. Ibuku bilang buat apa? Ya bukan buat beli BlackBerry gitu kan. Zaman dulu kan udah model BlackBerry gitu kan. Enggak, buat kursus bahasa Jerman. Aku mau ke Jerman setelah lulus SMA. Gitu kan, langsung orang tua shock. Ya terus akhirnya tetaplah diturutin. Akhirnya berkat doa orang tua juga dilancarin sama sekarang gitu kan, kayak gitu. Itu dia. Jadi dari dulu pengennya tuh nggak salah investasi gitu loh. Jadi kayak ya kita tuh harus gunain kesempatan. Betul. Selagi masih muda. Betul banget, keren banget nih. Waktu ini tantangannya apa Teh? Kerja sebagai perawat di Jerman waktu awal-awal gitu. Waktu awal-awal ya tantangannya naturally bahasa ya, bahasa kita, terus bagaimana kita umgehen dengan kultur atau umgehen kita tuh bersosialisasi atau mempraktekkan apa ya? integrasi gitulah, antara budaya Indonesia dengan budaya Jerman. Betul. Karena kita kan apalagi masih awal-awal di sini masih gimana ya, malu-malu gitu. Aku nggak berani kalau misalkan nggak enak gitu, kayak nggak enakan gitu loh. Tapi
setelah setelah banyak banyak hal yang dipelajari, akhirnya kadang terbiasa untuk bilang maaf aku nggak bisa nggak, nanti lain kali aku bisa nolong tapi nggak sekarang kayak gitu. Ya kan biasanya kalau orang Indo kan patuh gitu ya, apa nggak enakan betul, gitu. betul. Terus apalagi ya, kalau sama pasien ada juga kan banyak juga orang-orang yang sangat skeptis dengan orang-orang pendatang seperti itu. Tapi kita harus coba selalu kasih yang terbaik dari kita, atau ya beginilah kita gitu loh. Kita datang ke sini tuh untuk bekerja, bukan untuk apa gitu ya. Yang jadi tolonglah beri apresiasi gitu, maksudnya apa ya, Fis? Jadi kita tuh menghargai gitu. Kalau misalkan mereka belum terbuka hatinya, ya kita senyumin aja gitu. Dari situ biasanya mereka pun akan bisa beradaptasi dengan kita juga gitu, karena nggak semua orang bisa langsung memberikan kepercayaannya kepada kita. Betul. Apalagi seorang suster itu kan kepercayaan dari pasien itu penting. Luar biasa. Dari keluarga sendiri ada background yang orang yang pernah bekerja sebagai perawat itu atau baru pertama kali dalam keluarga? Dalam keluarga baru pertama kali saya. Ada nggak sih pengalaman menyedihkan, maksudnya kayak mungkin pengalaman rasisme selama menjadi perawat Indonesia di Jerman, atau pengalaman negatif yang bikin kayak sakit hati banget gitu, dan wah kayak gitu nggak bisa ditolerir lagi gitu? Apa ya? Sebagai orang Asia gitu, atau sebagai orang Asia Indonesia apa ya, selama ini sih aku aman-aman aja. Misalkan orang nanya gitu, aku nggak anggap itu rasis, tapi sebagai interest gitu. Misalkan kamu bisa Jerman dengan bagus, kamu lahir di sini ya, atau kamu mungkin lahir di mana ya, tapi bahasa Jerman kamu bagus gitu kan, kayak gitu kan kadang. Terus atau enggak mereka langsung menuju ke Komisi aus Thailand, langsung kan kayak gitu, langsung ditebak gitu. Tapi menurut aku itu bukan rasis atau apa, tapi itu mereka mencoba untuk mengenal kita jauh lebih dari yang kita pikirkan gitu loh. Jadi mereka itu, kalau misalnya aku bilang ya aku dari Indonesia, kadang ada banyak pasien yang udah pernah ke Indonesia dan mereka itu langsung memberikan kepercayaan gitu loh. Dan itu menurut aku benefit gitu, betul, bukan kadang banyak orang yang menurut kolega yang lain, kok dia nanya asal kamu sih bla 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 kayak gitu kan. Tapi menurut aku sih itu normal, itu wajar, karena bagaimanapun kita nggak bisa menutupi muka kita seperti apa dari mana gitu, seperti mereka gitu kan. Kayak gitu. Iya. Tapi yang sejauh ini pasienku mungkin hampir ada ya 60% udah pernah ke Indonesia. Kalau aku selalu nanya, kamu berasal dari Indonesia? Iya, kata aku ya gitu. Oh, aku juga pernah kayak gitu. Aku pernah. Dan yang paling sering dikunjungi itu Bali. Bali. Bali ya, seperti itulah. Aku kemarin barusan ada ini sih cerita lucu, sedikit cerita lucu sih, apa ya, agak nyeleneh. Dari sebenarnya kan kita wawancara Teh Cherry ya, tapi saya nambahin sedikit. Kemarin tuh ada pasien dari Bali, sayangnya dia ke tempat kita karena dia butuh vaksin Tolwood, vaksin rabies. Jadi waktu di Bali itu sayangnya waktu dia mau minum, dia kan lagi jalan-jalan di hutan, sebuah hutan yang banyak monyetnya, itu namanya apa di di Ubud itu ya, daerah situ, Monkey Forest ya kalau nggak salah itu kan. Dia digigit sama si monyetnya. Itu orang Jerman. Itu mana gitu ya. Terus ya udah kan, apa ya satu sisi kita sebagai orang Indonesia kayak satu sisi kayak kayak itu hematlah gitu, itu asal negara kita, tapi sayangnya kita kan selalu mengharapkan kalau orang ke tempat kita mendapatkan yang positif ya, pengalaman positif. Tapi ya
ada hal-hal di luar yang di luar bisa dugaan yang nggak bisa kita teka gitu ya. Dan itu yang jadi kayak yang teringat gitu sepanjang hidup. Oh, ke Bali ternyata. Iya, ya tapi Kena kadang ya. Ya tapi ya begitulah, Ya. kadang ada plus minusnya, Kadang-kadang sama ya. seperti kita kalau kita pergi-pergian atau bekerja Ya. kayak gitu. Pastilah. Selalu apa ya, normal, selalu ada yang ada. pengalaman positif, ada pengalaman negatif. Betul, betul. Dan hidupnya harus balance ya di antara Iya, itu. betul. Sebagai perawat juga. Iya, harus. Gimana Teteh menyiasati gitu ya sebagai perawat ketika mungkin kan Teteh udah pengalaman juga ya sebelumnya kerja di psikiatri. Berapa lama Teh kerja di 3 tahun. Bangsal psikiatri ya? 3 tahun. 3 tahun ya. Gimana waktu 3 tahun itu Teteh bisa syafen atau bisa bagaimana cara menyiasatinya? Kerja 3 tahun ketika di psikiatri kan nggak mudah ya sebenarnya, kayak kita pasiennya udah banyak yang kena depresi, kena apalagi Teh yang di sana itu kebanyakan pasien mani, pokoknya depresi kangkung kayak si Cupren gitu. Dan ya gimana sih selama ini caranya yang nggak usah dibawa ke rumah. Jadi yang tempat kerja kita taruh di tempat kerja. Kalau udah di rumah kita bersama orang yang kita sayangi di rumah begitu. Terus tapi ya tetap aja yang namanya pikiran, kadang kita nggak bisa memblok. Kadang ya apa ya, ya kadang kita juga butuh ke keluarga untuk bercerita gitu. Atau enggak, di psikiatri itu kan ada yang namanya Neyen Distance. Jadi Neyen Distance itu semacam gini, ada konsep di Jerman itu Neyen Distance itu ketika kita kayak perawat profesional, kita nggak boleh terlalu sangat dekat dengan pasien dan nggak boleh terlalu jauh dengan pasien. Kita harus seimbang gitu. Jauh profesional. Jadi kayak apa ya? Ya seimbang. Balance gitu loh. Nggak boleh terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat mereka akan bisa nggak punya respect ke kita, tidak punya rasa menghargai, hormat, empati. Ya, jadi atau mungkin malah menyalahgunakan gitu. Terus kalau misalkan terlalu jauh, kita nggak bisa behandle dia atau memberikan perawatan yang baik ya dia untuk pasien itu dengan baik gitu. Jadi ya Neyen Distance harus dipraktikkan. Itu memang yang benar-benar menurut aku sangat menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan karena kita nggak tahu seberapa jauh sih, seberapa dekat sih gitu loh. Kadang yang aku pikir itu oke, kata orang lain itu terlalu dekat, atau terlalu angstrengen atau terlalu nggak bagus itu atau apa kayak gitu. Tapi maka dari itu kadang kita juga butuh feedback dari teman kerja kita seperti itu. Keren banget ya pengalaman itu. Teteh Weiterbildung ini ya, kita bolak-balik pertanyaannya. Weiterbildung itu berapa lama ketika menjadi perusahaan lettering gitu? Itu sebenarnya sih cuma Oktober sampai Juni. Aku nggak tahu berapa itu. 3 sampai Juni. 1 tahun ya? Ke atas ya, Oktober sampai Juni. Iya. 3 Juli 10 bulan. Iya, 10 bulan. Sebenarnya dekat, dan itu pun setiap bulan paling 3 sampai 5 hari. Nah, yang itu waktu Weiterbildung juga agak drama juga. Jadi pas mau ujian Weiterbildung itu ibuku meninggal. Nah, terus akhirnya aku langsung kasih tahu ke sekolah kalau ibuku meninggal. Terus sekolah itu bukannya apa gitu, tapi mereka tuh sangat suportif, sangat memberikan empati mereka. Mereka bilang, ambil waktu untuk kamu sendiri. Kalau kamu siap untuk ujian, kamu kasih tahu kita kapan kamu bisa. Kita beri waktu 3 bulan contohnya kayak gitu. Terus akhirnya ya emang sih pada saat itu emang pikiran kita itu nggak bisa konsen ke ujian gitu. Kita benar-benar butuh waktu gitu. Dan dari situ wow gitu. Kalau kitanya jujur, kita tuh selalu ada jalan. Selalu ada jalan ya. Salah satu kuncinya selalu ada jalan. Iya, selalu ada jalan. Maupun belok-belok juga dijalani. Iya, benar. Ya kan? Sampai menemukan titik yang tepat. Betul.
Ini kalau Teteh melihat sendiri ya, setelah berapa tahun pengalaman tadi? 5-6 tahun ya? Iya, Atau berapa tahun? sekitar. Itu ketika menjadi perawat di Jerman, perawat Indonesia di Jerman, ada nggak sih melihat perbedaan gitu? Kan kita di Jerman itu bersentuhan dengan banyak sekali budaya ya. Jadi perawat yang ada di Jerman itu bukan hanya orang Jerman saja, tapi ada orang dari mana saja? Ada daerah Eropa Timur, ada dari Amerika Latin, ada dari Eropa sendiri, entah itu luar Jerman gitu ya, kayak dari contohnya Spanyol atau gitu, Spanyol, atau enggak dari Frankreich juga ada mungkin ya, Prancis. betul, dan Austria apalagi, Ya, kan Austria. lebih deket ya. Iya. Dan itu menurut aku awalnya untuk daerah kalau boleh jujur dengan orang Eropa Timur, aku dengan budayanya itu nggak begitu paham gitu. Dan banyak kan ya menurut aku awal-awalnya agak susah untuk membaur dengan mereka, tapi setelah kita tahu mereka itu seperti apa, sebagaimana, sekarang easy going, ya gitu. Sekarang udah lumayan gampang. Iya, ya, lumayan untuk gampang. bertemu sama mereka. Ya, Ada intinya yang lain lagi yang dari mungkin ada khas-khas gitu dari daerah sini, biasanya orangnya seperti itu atau aku paling sukanya kalau sesama Asia. Oh, contohnya ya? kalau orang Filipina atau apa gitu, orang Filipina itu ya menurut aku yang aku ketemui perawat-perawat di sini itu sangat lucu-lucu. Yeah. Pokoknya sama lah mentalitasnya seperti kita gitu loh. Jadi kayak merasa kita tuh punya bukan cuma saudara tapi senasib sepenanggungan ya, sama-sama orang gitu. asing yang berjuang di Eropa. Betul, Ya. betul. Selain Filipina, banyak dari mana lagi orang Asia yang pernah ditemui selama jadi perawat? Iya, ada juga orang Thailand, ada orang Myanmar, ada orang Vietnam juga ada pernah. Tapi kan mereka orang Vietnam biasanya besar di Jerman gitu. Okay. Ya, dan orang Indonesia tentunya aku juga pernah mengalaminya. Apa sih Teh yang selama 5-6 tahun di Jerman ini pengalaman positif apa aja yang udah dipelajari di Jerman, dan mungkin itu juga kayak Teteh belajar dari situ dan kayaknya bagus juga gitu kok di Indonesia juga ada penerapan di situ, mungkin dari sisi keperawatan atau dan lain sebagainya. Apa ya? Mungkin nggak bisa membandingkan ya karena dari sini. Karena aku nggak kerja di Indonesia dan aku paling juga taunya apa ya, perawat di Indonesia itu ya nggak begitu paham deh. Tapi kalau sistem di sini yang menurut Teteh positif tuh gimana? Yang udah dirasakan selama jadi perawat di Jerman itu? Yang positif itu ini loh, yang sistem kesehatan di sini yang pakai versi Hirung itu. Jadi kita wajib asuransi. Kartu asuransi kesehatan. Ya, jadi kita tuh kalau kita pasien itu sakit gitu, kita nggak nanya pasien itu bisa bayar apa enggak kayak gitu atau apa kayak gitu. Menurut aku itu sangat baik, yang sangat diterapin. Tapi menurut aku di Indonesia sekarang udah berjalan dengan BPJS dan semoga masyarakat pun menggunakan gitu dengan layanan itu gitu. Itu benar-benar bagus menurut aku. BPJS nggak mesti mahal, tapi kita mendapatkan pelayanan yang harusnya kita dapatkan gitu loh. Ya, ada lagi apa? Kalau di Indonesia itu kan sistemnya, kalau kita kan di Jerman itu merawat pasien itu ya kita gitu yang merawat. Kalau di Indonesia kan yang merawat biasanya kan keluarganya begitu. Jadi kalau misalkan di tempat aku kalau pasiennya operasi atau apa gitu nggak boleh gitu ada yang tinggal di kamar itu kecuali udah disetujui sama dokternya. Dan itu pun harus bayar ekstra gitu untuk orang yang menginap di situ. Dan tapi untuk urusan perawatan segala macam itu tanggung jawab kita. Jadi keluarganya itu nggak usah ikut campur lah. Jadi mereka tahu beresnya aja gitu, atau enggak bantulah sedikit-sedikit gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan
Kalau yang perawat Behandlungspflegenya ya, jadi kayak Verbanwechsel kayak gitu-gitu. Tapi jadi kalau kayak teknik-teknik yang teknik, dikerjakan iya yang betul. Tapi kalau yang cuma mandiin apa gitu kan Contoh? biasanya keluarga ya. Contoh yang mandiin gitu, Ya, pasien yang kalau mandiin pasien gitu keluarganya. Keluarganya kalau di Indo kan seperti itu ya, kayak Kurang lebih tahu ke juga. Kurang tahu juga. kekeluargaan. Iya ya sih. Ya aku cuma taunya beberapa kali saat suamiku dirawat di rumah sakit. Ya gitu. Jadi sekilas sekitar segitu. Apalagi ya yang bisa diperbaiki untuk Indonesia. Nggak tahu, kecuali di versi Runa. Ya. Ya. Nice. Ada nggak Teh nih pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau jadi perawat di Jerman? Mungkin yang baru-baru ini mendengar kayak ada program gitu jadi perawat G2G Indonesia dan, ke Jerman ya. atau pesan-pesan apa aja sih biar mereka bisa kayak wohlfühlen atau bisa merasakan nyaman, bisa kemudian tinggal di Jerman dengan sebagai apa ya, kan kita kan udah ngalamin namanya budaya ya, gegar kultur atau culture shock atau shock budaya yang dialami ketika kita sebagai orang Asia, orang Timur atau orang Indonesia yang kemudian bekerja di Jerman. Pesan-pesan apa aja sih, atau mungkin gimana sih perilaku orang Jerman yang mungkin sebaiknya kita tahu sebelum datang ke Jerman? Oke. Satu, kalau yang mau datang ke sini sebagai perawat, aku saranin belajar bahasa Jerman yang benar dulu ya, karena kehidupan dunia kerja di Jerman itu keras banget menurut aku. Kalau kita nggak bisa ngomong, udahlah. Kuncinya itu dimanapun, di sini di Jerman maupun dimanapun, kalau kita nggak bisa bahasanya itu akan sulit berkomunikasi. Kalau kita nggak bisa komunikasi itu kerjaan kita akan sulit, gitu. Intinya itu. Terus kedua, jangan gini loh, orang Jerman itu direct. Kadang kita direct itu langsung to the point. Misalkan kita salah gitu, mereka tuh langsung bilangin gitu. Tapi walaupun ya kadang emang bener ya kita harus bilangin langsung, tapi kita sebagai orang Indonesia kita juga harus boleh direct tapi dengan tata krama kita gitu loh. Jadi direct dengan sopan. Terus apa lagi deh? Tipsnya ini loh, kalau mau kesini jangan bayangin enaknya aja, tapi di sini itu benar-benar yang kalau mau Ausbildung itu benar-benar yang Ausbildung enak nih, dapat duit segala macam. Oke, du bekommst sowas, tapi kamu juga harus ingat duit itu dari mana. Duit itu dari sekolah atau dari tempat kerja, dan kamu itu harus memberikan ke tempat kerja itu apa ya, apresiasi kamunya, kayak kamu belajar yang rajin, kamu praksisnya yang rajin, prakteknya yang rajin ketika di lapangan seperti itu. Jadi kita harus mengingat timbal baliknya juga gitu loh. Jangan asal di sini Ausbildung terus ya aku tahu bahasa Jerman susah, pelajarannya susah, tapi nggak ada usahanya gitu loh. Jadi kita harus tetap berusaha, ya pokoknya belajar yang rajin pokoknya. Ada nggak kemarin tuh tips buat lancar Ausbildung atau tips ketika biar bisa lulus Ausbildung dengan nilai yang bagus? Gini ya, itu individualisme sebenarnya. Jadi aku orangnya emang apa ya, nggak. Kalau aku tahu bulan depan itu ada ujian, aku bikin jadwal aku sendiri, kapan sampai kapan aku tuh harus belajar, seperti itu.